Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kenia Ayu Chandra Oktavianti, mahasiswi Universitas Nasional. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai kasus investasi bodong berkedok agama yang terjadi di Indonesia. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menyimpan atau menaruh sejumlah uang pada lembaga atau seseorang dengan harapan uang tersebut bisa mengalami peningkatan nilai atau memberikan keuntungan. Walau tak melulu akan memberikan keuntungan dalam waktu yang dekat, tetapi setidaknya ada kemungkinan untuk memberikan benefit bagi sang investor. Di Indonesia, dari beberapa waktu ke belakang hingga saat ini, investasi masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Tak jarang, karena banyaknya orang yang mengekspos hasil keuntungan dari berinvestasi, hal tersebut turut mengundang banyak orang untuk ikut melakukan investasi, tapi tanpa menelusuri atau mempelajarinya terlebih dahulu. Bahkan, ada beberapa orang yang hanya bermodalkan rasa percaya saja bisa menitipkan uangnya ke sembarang orang. Apalagi jika dengan embel-embel syariah, orang akan lebih mudah percaya begitu saja. Alhasil, bisa memicu terjadinya penipuan. Salah satu kasus penipuan dalam berinvestasi yang akan saya bahas, yaitu kasus investasi bodong berkedok agama oleh PT Kampung Kurma Group pada 2019 lalu. Siapa yang tidak tertarik jika dalam berinvestasi diberikan iming-iming syariah yang disempurnakan dengan penggambaran skema syariah dan mendapatkan uang dari hasil penjualan? Kasus Kampung Kurma ini memikat para investor yang kurang lebih berjumlah 2.000 orang dengan uang yang sudah terkumpul sebesar 333 miliar. Cara menjanjikan yang digunakan oleh pengelola Kampung Kurma ini selain dengan menjual embel-embel syariah, juga dengan menggunakan para tokoh agama terkemuka untuk mempromosikan investasi tersebut melalui media sosial. Hal ini dapat dikategorikan sebagai cybercrime atau kejahatan dunia maya atas penipuan yang disebarkan melalui media sosial. Selanjutnya, pengelola Kampung Kurma mengundang orang-orang untuk menjadi investor hanya dengan bermodalkan 99 juta yang katanya akan dibangun perumahan syariah yang dilengkapi fasilitas kolam renang, pacuan kuda, dan area panahan. Kemudian, mereka, para investor, akan mendapat imbalan berupa lahan 400 meter yang di atasnya akan ditanami 5 buah pohon kurma yang mana diklaim satu pohonnya senilai 30 juta rupiah. Namun naas, kenyataannya tak seindah promosi yang dikencarkan itu. Bahkan salah satu investornya berkata bahwa ia tidak mendapatkan imbalan apapun hingga ia berupaya untuk meminta uangnya kembali. Dalam opini saya, kasus seperti yang dilakukan oleh PT Kampung Kurma ini dapat terjadi karena masih rendahnya tingkat kewaspadaan masyarakat Indonesia, terlebih jika ada embel-embel berbasis syariah, dan juga masih rendahnya kesadaran akan pentingnya literasi media sosial. Terlepas memang kasus ini merupakan kejahatan yang terorganisir oleh pihak PT Kampung Kurma itu sendiri. Dewasa ini, dalam bermedia sosial sangatlah diperlukan kewaspadaan akan segala hal, sebab rasanya sudah terlalu banyak kesempatan untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Tak bisa lagi sembarangan untuk percaya. Lalu, literasi media sosial juga sangat diperlukan guna mampu mempertanyakan serta mencari tahu kebenaran akan suatu informasi dan juga mampu memerangi misinformasi yang ada.
Misalnya terkait kasus ini, masyarakat sebelum berinvestasi bisa terlebih dahulu mencari tahu kelengkapan perusahaan, izin legalitas hukum, dan sebagainya. Dengan begitu, melalui upaya tersebut, diharapkan mampu mengurangi akan kemungkinan terjadinya kasus penipuan serupa atau kejahatan lainnya, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Demikian tanggapan saya mengenai kasus investasi bodong berkedok agama yang dilakukan oleh PT Kampung Kurma. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Video ini dibuat guna memenuhi tugas Sistem Komunikasi Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.